Di luar sana, orang pada bertanya, kira-kira bisa nggak ya kalau misalkan kita menyisihkan 1 juta aja setiap bulannya, dan itu bisa meraih 1 miliaran. Nah, di video ini gue bakal kasih tahu ke teman-teman semua bagaimana caranya mengubah dari 1 juta menjadi 1 miliaran. Nah, buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Sebelum masuk lebih dalam, seperti biasa gue akan coba disclaimer dulu. 1, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. 2, investasi itu pasti ada resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. 3, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Itu disclaimernya. Oke, jadi kita ngomongin 1 juta menjadi 1 miliar. Nah, di sini gue harus jelasin dulu. Ini menggunakan investasi reksadana. Nah, investasi reksadana itu apa sih? Investasi reksadana adalah investasi yang mana adalah paket investasi, guys. Reksadana itu adalah paket investasi. Jadi di dalamnya itu bisa berbagai macam aset. Bisa berupa saham, bisa berupa obligasi, bisa berupa deposito, bisa berupa aset-aset yang lain. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, kalau misalkan reksadana saham, mayoritas isinya saham. Tetapi ada segelintiran persentase, entah itu di deposito, entah di instrumen investasi lain, itu juga bisa. Nah, begitu pula dengan reksadana obligasi, mayoritas isinya obligasi. Tetapi ada persentase kecil, entah itu di deposito juga, entah di aset investasi lain. Begitu juga dengan reksadana pasar uang. Seperti itu. Nah, sekarang mudah-mudahan kamu udah ada gambaran nih. Oh, berarti reksadana itu adalah paket investasi. Di dalamnya tuh ada investasi lagi gitu. Seperti itu. Cuman bedanya reksadana itu dikelola oleh manajer investasi. Lalu, perbedaan reksadana dengan investasi lain itu seperti apa sih? Nah, kamu mungkin sering banget gue bahas soal perbedaan dengan deposito. Nah, sekarang gue akan perbedaan dengan investasi di rumah. Jadi, ini baru gue pikirnya sekitar 2 hari lalu ya. Jadi, ada plus minusnya juga. Jadi, nggak semata-mata investasi rumah akan selalu lebih unggul dibandingkan reksadana. Nah, ternyata kalau kamu pikirkan, kalau misalkan kamu punya rumah 2 miliar ya, kamu punya modal 2 miliar nih, beli rumah atau investasi di reksadana. Nah, kalau misalkan kamu beli rumah 2 miliar, nah terus kamu tujuannya buat ngontrakin. Ngontrakin katakan kamu paling rumah 2 miliar kalau di Jakarta mungkin sekitar kontraknya 60 jutaan. Atau mungkin 70 juta. Ya, sekitar segitu. 60 sampai 70 juta. Nah, kalau misalkan di reksadana, kita ambil contoh kamu ngambil yang rendah deh returnnya. Sekitar 5%-an atau 4%. Lebih gampang 5% lah untuk dihitung ya. 5%, katakan di reksadana pasar uang. Berdasarkan return masa lalu, yaitu atau profit masa lalu, 1 tahun terakhir 5%. Kalau misalkan 5% dari 2 miliar, itu berapa? Jawabannya adalah 100 juta. Nah, tadi kalau misalkan lu sewain kontrakan, ya kan, itu cuman dapat 60 sampai 70 juta. Nah, kalau misalkan lu 5% aja lu dapat return dari reksadana dengan nominal yang sama 2 miliar, itu lu udah dapat sekitar 100 juta. Jadi bedanya agak jauh. Tetapi ini loh yang gue pengen kasih tahu. Yang gue pengen kasih tahu adalah kalau misalkan kamu investasi di rumah, itu kan ada depresiasi. Genteng bocor, air bocor, ini AC bermasalah, akhirnya kamu keluar juga duit. Jadi sebenarnya yang didapatin tuh bukan 60 juta itu atau 70 juta yang kalian sewain itu, tetapi ada pengurangan juga karena kalian harus bayar ini itu. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk sewa menyewa, ya reksadana itu jauh lebih bagus ya kalau dibandingkan dengan investasi berupa rumah kalau bentuknya sewaan di rumahnya. Kalau untuk bentuknya dijual di masa depan, nah itu lain cerita lagi. Ya itu mungkin bisa lebih bagus daripada reksadana juga. Itu guys, jadi itu perbedaan yang mungkin kamu nggak sadarin sebenarnya. Ya, jadi gapnya gede, terus ditambah ada depresiasi juga. Nah kalau reksadana sendiri ada nggak potongan? Sebenarnya potongan itu tuh jatuhnya lebih ke
expense ratio atau management fee. Nah, management fee itu pun juga ya kecil doang, dan yang kalian udah dapat itu udah bersih guys. Misalkan lo returnnya 100 juta, ya 100 juta gitu, seperti itu. Jadi itu tidak ada pengurangan lagi sebenarnya, udah dikurangin di awal. Nah, itu. Nah, sekarang gimana caranya dari 1 juta menjadi 1 miliar? Nah, caranya adalah kamu investasi secara rutin setiap bulannya 1 juta ya, sampai jangka waktu 19 tahun sampai 20 tahun ya. Dengan kalau misalkan kamu punya profil resiko yang moderat ya. Menurut gua sih lebih aman 20 tahun. Ya, itu kamu punya potensi untuk mendapatkan 1 miliaran, bahkan 1,1, 1,2 gitu. Itu kamu punya potensi seperti itu berdasarkan data dari salah satu aplikasi reksadana, yaitu aplikasi Bibit. Nah, di sini kamu bisa lihat juga. Oke, sekarang kamu udah tahu nih caranya seperti apa. Kamu akan bilang lagi, wah lama banget nih untuk dapat dana segitu. Ya, memang lama, tapi tujuannya bukan masalah kamu bakal dapat 1 miliar atau enggak. Yang penting kamu mampu untuk berusaha atau enggak. At the end of the day, kalau kamu misalkan nggak punya 1 juta, kamu punyanya berapa, yang penting kan nilainya kamu mau untuk menyisihkan. Mau itu 200, 300, 500, itu kayak pengalaman pribadi gue juga. Jadi, gue juga nggak kepikiran duit itu bisa sampai 23 juta atau 20 jutaan gitu dalam kurun waktu 1 tahunan lebih ya. Itu nggak mungkin lah, tapi lama-kelamaan berubah dari 500.000 gue nyisihin, terus 300.000, 2 juta, 1 juta, berapa, terus naik turun terus. Akhirnya, gue lama-lama bisa sampai ke angka yang di dalam kepala gue nggak masuk akal ya. Dan itu belum ditambah dengan returnnya loh. Jadi menurut gua itu hasil yang sangat maksimal juga. Jadi kalian jangan peduliin kayak, wah saya nggak mampu segini, oh berarti gua nggak bisa invest. Enggak juga gitu. Lo bisa mulai. Angka terakhir itu tuh hanya angka, ya udah gitu, 1 miliar itu hanya angka doang gitu. Kalau misalkan kalian cuma nyampainya berapa ratus juta atau mungkin berapa, ya nggak apa-apa. Yang penting kamu berusaha, yang dinilai kamu berusaha. Lalu ada yang bertanya lagi, kalau misalkan ternyata sampai umurnya 20 tahun lagi kita nggak sampai, itu gimana? Itu kan bisa diwarisin ke anak. Katakan kamu misalkan kehidupannya biasa-biasa aja, ya. Nah terus anak kamu kan mau kamu titipin sesuatu, itu bisa gitu. Suatu hari nanti anak kamu tidak akan ya misalkan menderita kayak bapaknya mungkin, atau mungkin struggle soal duit karena kamu udah menyiapkan dana buat anak kamu gitu. Dan itu kan ada kebanggaan sendiri, artinya kamu tuh pengen generasi di bawah kamu jauh lebih baik daripada kamu gitu. Kita boleh sekarang susah-susah, ya mudah-mudahan anak kita jauh lebih baik. Seperti itu juga bisa sebenarnya. Jadi reksadana itu punya potensi besar untuk di kedepan hari juga. Jadi jangan fokus kamu nggak bisa ini, nggak bisa itu. Jadi ya yang penting adalah mulai aja, menyisihkan aja, bagi aja, seperti itu. Ya. Lalu masalah robo-advisor. Robo-advisor itu apa sih? Nah, robo-advisor itu adalah, jadi kalau tadi investasi yang sampai 1 juta menjadi 1 miliar itu kan menggunakan robo-advisor. Ya. Robo-advisor itu tujuannya itu adalah mendiversifikasi reksadana ke 3 jenis ya. Jadi kan reksadana itu ada 3 jenis, ada reksadana pasar uang, obligasi maupun saham. Ada juga sih sebenarnya reksadana campuran, cuman 3 aja. Nah, ini dibagi supaya apa? Supaya kamu dapat keuntungan maksimal, ya juga ruginya ya apa ya, punya potensi keuntungan besar tapi resiko yang optimal gitu. Jadi dalam arti gini, kalau misalkan reksadana saham lagi turun, reksadana obligasi sama pasar uang karena dia mungkin lagi bagus, itu bisa menutupin minusnya itu, atau mungkin hanya meredakan minusnya tersebut. Jadi biar nggak terlalu parah. Karena dalam jangka pendek itu pun kamu juga harus melalui minus sebelum kamu juga hasilnya nanti maksimal dan ya bisa profit, seperti itu. Jadi investasi itu bukan cara singkat untuk jadi kaya, tetapi itu butuh proses. Mudah-mudahan di video ini kamu dapat mengerti juga secara konsep. Nah, buat teman-teman semua yang setelah ini ingin mempelajari lebih dalam lagi soal konsep reksadana, kamu bisa pelajari di seminar investasi reksadana gue yang ada di sini. Nanti kamu juga bisa mengerti dan paham soal reksadana. Dan bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Ya, nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Balik lagi, semua ini di kalian ya. Kalau kalian mau silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.